Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran kelima. Siapkan buku siswamu serta buku tulismu. Dan simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe sebelum kalian melanjutkan belajar ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang revolusi bumi, kemudian menemukan informasi penting dalam teks, dan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta sesuai dengan interval nada. Mengenal revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya, bumi juga berputar mengelilingi matahari. Perputaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari dengan orbit yang berbentuk elips. Orbit yang dilalui bumi saat berevolusi disebut ekliptika. Revolusi bumi terjadi selama 365 seperempat hari atau 1 tahun. Saat berevolusi, posisi bumi miring 23,5 derajat terhadap ekliptika. Akibat revolusi bumi ada 3, yaitu adanya pergantian musim. Belahan bumi utara dan selatan mengalami pergantian musim pada waktu tertentu. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Matahari tampak terbit dari titik yang berbeda setiap periode tertentu dalam 1 tahun. Dan ditetapkannya kalender Masehi. Waktu 1 tahun dalam kalender Masehi berdasarkan kala revolusi bumi. Nah, ini adalah gambaran bagaimana bumi berevolusi. Bumi mengelilingi matahari beserta perubahan musim akibat revolusi bumi. Amatilah fakta-fakta sains berikut ini. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama 1 tahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Berdasarkan gambar revolusi bumi, kita bisa menentukan belahan bumi utara dan belahan bumi selatan mengalami musim apa ya? Mari kita simak. Pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada tanggal 21 Juni hingga 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Mari kita menuliskan informasi penting tentang revolusi bumi menggunakan 5-finger fact. Ya, fakta menggunakan 5 jari tanganmu. Yang pertama, revolusi bumi terjadi selama 1 tahun. Orbit yang dilalui bumi saat berevolusi disebut dengan ekliptika. Revolusi bumi mengakibatkan pergantian musim. Revolusi bumi mengakibatkan gerak semu tahunan matahari. Dan revolusi bumi menjadi dasar pembuatan kalender Masehi. Kalian belajar tentang revolusi bumi, sekarang giliran kalian untuk belajar menjadi seorang reporter. Nah, gunakan naskah reportase ini untuk latihan kalian menjadi seorang reporter.
kita simpulkan bersama revolusi bumi dan akibatnya. Revolusi bumi adalah gerak perputaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi terjadi selama 1 tahun. Saat berevolusi, bumi bergerak melalui orbit berbentuk elips. Orbit yang dilalui bumi disebut ekliptika. Revolusi bumi mengakibatkan beberapa peristiwa sebagai berikut. 1. Adanya pergantian musim. 2. Terjadinya gerak semu tahunan matahari. Dan 3. Dasar ditetapkannya kalender Masehi. Ya, perubahan musim hujan, musim kemarau membuat alam kita menjadi indah. Alam yang indah mengingatkan kalian tentang desa kalian yang sangat dicinta. Oleh karena itu, silahkan kalian bernyanyi lagu Desaku yang Kucinta ciptaan El Manik dengan tempo moderato dan biramanya 6/8. Setelah itu, kalian belajar untuk mengidentifikasi interval nada pada lagu Desaku yang Kucinta. Bisa perhatikan ya interval nada pada lagu Desaku yang Kucinta. Kalian bisa menulis ulang interval nada menggunakan rumus pada tangga nada diatonis mayor. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Rajinlah belajar, semangat belajar meskipun kalian belajar dari rumah. Semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.